Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Dwi Maureta dengan NIM 2510404004. Teman-teman, saat ini kita seringkali diperdebatkan mengenai gimana ya cara belajar yang baik dan benar. Dan mungkin kebanyakan dari kita tuh beranggapan bahwasannya belajar yang baik dan benar itu dengan cara seperti membaca, menulis, terus menghafal, memahami, pergi ke sekolah. Tetapi sebenarnya ada satu aspek yang sering kita abaikan, yaitu mengamati. Hal ini sesuai dengan teori yang dikeluarkan oleh Albert Bandura. Siapa itu Albert Bandura? Albert Bandura merupakan ahli psikologi yang lahir di Kanada tahun 1925. Yang dimana Albert Bandura mengeluarkan teori yang sering kita dengar atau kita sebut sebagai social cognitive theory atau teori kognitif sosial. Sebelum kita pelajari lebih jauh, kalian perlu tahu apa sih teori kognitif sosial? Teori kognitif sosial merupakan teori yang menjelaskan bahwasannya proses pembelajaran manusia tidak hanya dilakukan melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui observasi dan modeling dari perilaku orang lain. Bobodal Studies yaitu penelitian dilakukan Bandura yang dimana terdapat seorang anak ditempatkan di sebuah ruangan dan diperlihatkan tayangan video terkait perilaku agresif seorang dewasa. Ketika anak itu tinggal sendirian hanya dengan bobodal, ia menunjukkan perilaku agresif yang sama dengan apa yang ia tonton sebelumnya. Dengan penelitian tersebut, akhirnya Bandura menarik kesimpulan bahwasannya perilaku manusia itu dapat dipelajari dengan cara modeling atau meniru perilaku orang lain. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai apa itu observasi learning. Observational learning yang dimana manusia mampu belajar baik itu sikap, keterampilan, dan tingkah laku, yang dimana sebagian besar dari tingkah laku yang kita lakukan itu merupakan hasil dari pengalaman vicarious atau pengamatan. Jadi sebagian besar dari tingkah laku yang kita lakukan atau perilaku yang kita tunjukkan merupakan hasil dari apa yang kita amati. Dan kalau kalian sering dengar pepatah if what we see is what we become. Jadi apa yang kita lihat bisa jadi apa yang akan kita lakukan. Nah, makanya kita sebagai manusia itu perlu untuk memilih tontonan-tontonan sedemikian rupa, karena pastinya apa yang kita tonton dan apa yang kita amati itu akan menjadi impact yang besar buat diri kita sendiri. Nah, selain itu juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi observational learning, yang diantaranya yang pertama adalah karakteristik model. Semakin mirip model tersebut dengan kita, maka akan semakin mudah pula kita terpengaruh untuk melakukan atau mengikuti perilaku model tersebut. Kedua, karakteristik observasi. Orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah dan harga diri yang rendah akan jauh lebih mudah terpengaruh untuk meniru perilaku orang lain dibandingkan orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, confident, dan harga diri yang tinggi. Ketiga, konsekuensi dari tingkah laku yang ditiru. Reward yang kita dapatkan dari meniru orang lain akan mendorong kita untuk meniru dan mencontoh orang lain lagi dan lagi. Sedangkan punishment atau sanksi yang kita dapatkan dari meniru orang lain akan mengurangi kemungkinan kita untuk mencontoh atau meniru orang lain. Bandura menyebutkan bahwasannya ada beberapa komponen-komponen utama dalam observation learning. Yang pertama adalah attention atau perhatian. Kita sebagai manusia tidak semata-mata memberikan perhatian lebih kepada suatu objek dengan secara cuma-cuma. Pastinya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kita untuk memberikan perhatian lebih kepada hal tersebut. Yang pertama itu adanya interesting atau ketertarikan. Secara tidak langsung kita akan selalu melihat, mengamati, dan memperhatikan segala sesuatu yang kita suka atau kita tertarik. Contohnya seperti kayak selebriti, tokoh dunia, artis, ataupun segala macamnya yang membuat kita tuh tertarik atau ada keinginan dan dorongan untuk memperhatikan hal tersebut. Yang kedua, adanya relevansi. Relevansi ini tuh bisa dibilang seperti kayak apa yang kita butuhkan. Jadi segala sesuatu yang menurut kita tidak penting atau tidak kita butuhkan gak akan kita perhatikan. Setuju? Setuju. Yang kedua adalah retention atau penyimpanan informasi. Hal ini masih sangat amat berkesinambungan sama apa yang kita bahas sebelumnya, yaitu attention atau perhatian. Dari apa yang kita lihat sebelumnya akan kita resap, akan kita simpan ke dalam otak.
Dan pada hal ini sangat amat mengandalkan kognitif kita, yaitu daya ingat, cara kita menghafal, cara kita menyusun informasi dari apa yang kita lihat sebelumnya. Setelah apa yang kita lihat kita serap ke otak, kita akan masuk ke bagian reproduksi atau reproduction, yang dimana kita mencoba untuk mengeksekusikan apa yang kita lihat dan apa yang ada dalam otak kita sebelumnya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir adalah motivasi atau motivation. Motivasi ini merupakan komponen yang mendorong kita untuk melakukan apa yang kita lihat dan apa yang ada dalam otak kita sebelumnya. Jadi, tanpa adanya motivasi, kita tidak akan terdorong untuk melakukan apa yang kita lihat sebelumnya dan apa yang kita amati sebelumnya. Komponen ini tuh saling berkaitan untuk menunjang keberhasilan atau menunjang observation learning. Implementasi dari teori Bandura ini yang pertama, melakukan metode pembelajaran berbasis modeling. Yang kedua, kolaborasi kelompok. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi. Are you ready? Sekian dari pembelajaran yang bisa saya berikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.